Kalau kita berbicara mengenai jantung, kita memang harus ingat lagi apa sih kebiasaan-kebiasaan kita yang ngasih Rahma. Karena ternyata jantung ini seperti tadi kita lihat adalah penyumbang kematian nomor 1 di dunia. Betul atau tidaknya kita sudah menghadirkan 2 orang dokter spesialis jantung di sini. Dari RSCM sudah ada Dokter Yamin, selamat pagi Bapak. Dan dari Institut Jantung Negara sudah ada Dokter Alfazir Omar. Good morning, selamat pagi. Pak, saya mau tanya ke Pak Yamin dulu nih. Sebetulnya kalau kita lihat tayangan tadi atau mungkin kita lihat kebiasaan orang Indonesia sekarang, apa sih kebiasaan buruk yang mungkin memacu masyarakat untuk bisa potensi punya penyakit jantung? Ya, terima kasih. Saya akan klarifikasi dulu soal penyakit jantung. Jadi penyakit jantung banyak jenisnya sebenarnya, Mbak. Oke. Ada penyakit jantung koroner, ada penyakit jantung katup atau klep, ada penyakit jantung bawaan, ada penyakit jantung listriknya yang terganggu, ada penyakit jantung ototnya. Jadi yang pagi ini akan kita bicarakan kelihatannya adalah penyakit jantung koroner. Koroner, oke. Jadi penyakit jantung koroner ini ada yang kita kenal sebagai faktor risiko atau risk factors. Risk factors itu banyak sekali yang berhubungan dengan gaya hidup. Misalnya obesitas, merokok, kolesterol yang tinggi, di samping ada penyakit-penyakit lain yang memang sudah ada, misalnya hipertensi atau kencing manis atau diabetes. Nah, yang berkaitan dengan kebiasaan tentu adalah hal-hal yang berhubungan dengan gaya hidup. Misalnya obesitas itu berkaitan dengan katakanlah pola makan, bagaimana aktivitas olahraga. Kemudian tentu pola makan ini nanti berkaitan dengan peningkatan kadar kolesterol. Sebagai mana kita ketahui, peningkatan kolesterol itu adalah salah satu faktor risiko yang kuat, penyumbang risk factors yang kuat untuk penyakit jantung koroner. Nah, untuk kolesterol tentu berkaitan nanti dengan pola makan. Pola makan mulai dari sumber makanannya, apakah banyak lemak, kemudian cara mengolahnya, misalnya banyak yang digoreng, itu tentu akan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Jadi dari hal-hal kecil ya dok ya, maksudnya bukan hanya kalau kita mungkin kita dengar jantung, oh jangan ngerokok nanti bisa sakit jantung, berarti nggak cuma itu aja ya dok Oh ya? tidak, jadi faktor risiko yang kita kenal tadi itu yang disebut dengan faktor risiko yang dapat diubah atau modifiable risk factors. Jadi kalau faktor risiko itu bisa dirubah, maka peluang orang untuk mengubah atau mencegah untuk tidak terkena penyakit jantung koroner menjadi besar. Jadi itu tergantung orangnya. Kalau dia ingin mengubah pola hidup, tentu risikonya akan lebih rendah dari yang kalau pola hidupnya tidak dirubah. Jadi nanti ada intervensi pola hidup namanya dalam menangani penyakit jantung koroner. Intervensi pola hidup. Oke, dokter ini tadi sudah sempat berbicara tentang makanan, merupakan salah satu penyumbangnya, ya kan? Kalau kita melihat sekarang ini lifestyle anak-anak muda yang sudah usia lanjut itu lebih memperhatikan kesehatan, ya kan? Lebih banyak ada yang olahraga, memperhatikan makanan. Apakah ini terkait dengan adanya data statistik yang akurat yang dapat menunjukkan bahwa ternyata penderita yang menderita penyakit jantung itu menurun ataupun meningkat dengan adanya lifestyle yang baru? Terima kasih. Jadi memang kalau Indonesia kita punya namanya riset dasar kesehatan atau riset dasar kesehatan yang dipublikasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013. Angka-angkanya cukup mengagetkan saya kira ya. Obesitas misalnya atau kegemukan itu meningkat dari tahun 2007 26%, sekarang menjadi sekitar 39 sampai 40%. Hipertensi dari 7,2% pada tahun 2007 meningkat sampai menjadi 9,5%. Diabetes juga begitu, dari 1,2 menjadi 2,5%. Nah, angka-angka ini tentu menjadikan kita untuk waspada bahwa potensi atau resiko untuk terkenanya penyakit jantung koroner akan makin besar. Karena kita tahu bahwa faktor risiko klasik yang saya sebutkan tadi seperti obesitas, kemudian merokok, hipertensi. Nah, angka-angkanya itu menunjukkan peningkatan di Indonesia. Jadi memang tantangan ini cukup besar untuk kita. Jadi dengan kita ketahui bahwa adanya peningkatan ini, maka intervensi dari awal atau lifestyle modification tadi menjadi sangat perlu untuk kita kampanyekan, untuk kita tingkatkan kesadaran mulai dari kalangan masyarakat manapun di Indonesia. Oke, kalau untuk Dokter Fazir sendiri kan sekarang mungkin masyarakat Indonesia yang punya mengidap penyakit jantung itu juga banyak yang mulai berobat ke Malaysia. Kalau dari IJN sendiri apa sih yang ditawarkan di sana, Dok? Okay, so terima kasih kerana menjemput kami di sini di Jakarta. So thank you. So di sekarang ni di Institut Jantung Negara, kita sejak 1992. So one of the institut jantung yang terbesar di Asia Pasifik. So kita ada banyak pelbagai cara untuk merawat sakit jantung. So kalau pasien datang dia ada komplain pasal jantung sakit, kita ada
perkhidmatan coronary angiogram ataupun angioplasty, dan di sana jika ada sumbat, ada blockage, kita akan letak ring ataupun stent. So sekarang ni stent pun sudah pelbagai, ada new stent drug eluting stents dengan ada yang stent yang boleh hilang as a absorbable stent. And besides selain daripada angiogram, angioplasty, kita ada kalau ada masalah injap. So ini yang rawatan terbaru ialah kalau ada masalah injap kena buat pembedahan bypass. Yeah. Jadi sekarang ni kita ada different technology di mana problem injap kita boleh buat ikut kaki sekali. Kita boleh rawat, kita buat lubang yang kecil dan kita boleh tukar injap. So mitral valve, kita boleh buat aortic valve, jadi mitral clip, TAVI. Jadi yang teknologi yang terbaru yang kita boleh tawarkan. Selain daripada tersebut, kita ada electrophysiology. Jadi kalau jantung rentak, dia berdebar-debar, laju perlahan, kita ada pacemaker, jadi bateri. Jadi kita bateri sana ada pacemaker, ataupun kita boleh kadang-kadang ada jantung yang terlalu laju. Jadi kita boleh cuba bakarkan saluran yang ini. Jadi kita boleh kira macam plumber ataupun electrician. So that's one of the benda yang utama kita buat di Institut Jantung Negara. Tadi dokter sudah mengatakan bahwa ada beberapa teknologi yang paling mutakhir terbaru di IGN. Nah, kalau kita melihat seperti yang tadi dokter Yamin sudah bilang bahwa ternyata masyarakat Indonesia juga banyak ya dari data statistik menunjukkan yang menderita penyakit jantung. Kalau dari data yang dokter punya di Malaysia, orang Indonesia yang berkunjung ke Malaysia itu spesifik tipe penyakit jantungnya tipe yang seperti apa? Okey. Terima kasih. Jadi kita kalau lihat statistik di IGN, rawatan kita semakin banyak pasien dari Malaysia dan pasien dari luar negara. So kalau ikut kita punya statistik, mungkin ada 2,000 pasien this year datang dari luar negara dan kebanyakannya dari Indonesia. So kebanyakannya sekarang ni ialah masih penyakit coronary. Jadi sumbatan ataupun sempitan saluran darah. Jadi kita kena provide more awareness lah. Jadi kena mengajar masyarakat supaya jaga pemakanan, jaga hypertension, diabetes, obesity. Sebab masalah dia sekarang ni kita nampak pasien semakin muda datang dengan penyakit jantung dan this is worrying. Muda dalam jangka range usia? Sekarang ni kita pernah lihat umur 20 tahun, 22, 25 tahun dengan serangan jantung. Wow. Itu kalau yang untuk usia muda itu biasanya faktornya karena apa, Dok? So kita sudah buat some studies pasal penyakit jantung kurang daripada 30 tahun dan kebanyakannya ialah obesity and merokok dengan diabetes. Jadi sekarang ni masyarakat merokok dan diabetes ya. Jadi kita kena menjaga dan cuba berhenti rokok dan sebab biasanya orang ingat penyakit jantung ni orang yang tua, 50s, 40s. Tapi sekarang ni kita nampak semakin muda. And it's very worrying. Kita pun risau, saya pun risau. Iya, dan bukan cuma untuk orang muda aja, Dok. Kalau dari dokter Yamin, saya pernah dengar katanya kalau penyakit jantung itu katanya penyakit orang kaya. Menurut dokter gimana? Benar nggak sih? Ini ada asumsi ya. Jadi sebenarnya kalau data penelitian ilmiah yang membandingkan penyakit jantung terhadap kaya miskin tidak ada. Yang ada itu cross tempat tinggal. Jadi rural area and urban area. Jadi daerah pedesaan dan perkotaan. Kalau data di Amerika tahun 2012 itu beberapa center mempublikasi bahwa di daerah-daerah yang rural, yang pedesaan malah beberapa faktor risiko penyakit jantung itu lebih tinggi, merokoknya lebih tinggi, obesitasnya ada yang lebih tinggi atau obesitasnya. Nah untuk Indonesia, angka yang saya sebutkan tadi yang riset kesehatan dasar itu adalah hasil survei dari seluruh provinsi. Jadi sudah mewakili seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu pasti disparitas tempat tinggal, ekonomi, tingkat penghasilan itu cukup mewakili. Jadi kalau itu kita lihat maka dia tidak pandang bulu sebenarnya penyakit jantung ini. Mau kaya, miskin, di perkotaan, tua, muda, sepanjang faktor risiko tadi dimiliki atau tidak dikendalikan, maka siapapun akan terkena. Tidak pandang bulu. Tadi Dr. Fajir sudah mengatakan usia 20 kita tak pernah duga. Dulu asumsinya di atas 40 dan 45. Dan sekarang menjadi lebih muda mungkin dengan akibat beberapa faktor risiko tadi. Jadi kalau kaya miskin saya kira tidak pandang bulu kalau dari data-data penelitian. Penyakit kalau benar. Tadi Dokter Faris sudah sempat mengatakan teknologi yang paling mutakhir dari IGN sendiri. Dan tentunya banyak sekali orang Indonesia yang berobat ke Malaysia, ke IGN. Berarti dengan kata lain dari segi biaya itu bagaimana, Dokter? So dari segi cost jadi Institut Jantung Negara kita walaupun kita sebagai private sector tapi kita masih dikawal oleh kerajaan. Jadi kita macam semi-government, semi-private juga.
Jadi walaupun kita charge tapi kita dikawal oleh kerajaan Malaysia. Jadi kita punya kos kira quite low, kira rendah dan mungkin lebih murah daripada institut private yang lain. Of course, teknologi baru ni agak mahal. Jadi memang kos dia yang mahal dia mungkin stand yang terbaru ataupun injap yang baru yang metoda clip dengan Tavi. Tapi dari segi perkhidmatan servis, kita punya pembiayaan ialah kira agak murah. Ya. Kalau misalnya untuk mungkin masyarakat menengah ke bawah yang memang tidak memiliki biaya untuk berobat, apakah disediakan fasilitas untuk mungkin subsidi karena ini semi government atau gimana, Dok? Okey, jika kita memang ada subsidi, jadi kalau kita rasa pasien memerlukan perkhidmatan dan kita akan cuba mendapatkan subsidi. Tapi buat masa ini kebanyakannya adalah hanya untuk rakyat Malaysia sebab kita kena apply kita punya kerajaan. Jadi itulah kebaikan dan itulah kebaikan IJN yang kita merawat semua spektrum. Jadi kalau ada orang yang kaya yang ada private, yang ada insurans dia boleh datang dan orang yang tak mampu, yang miskin kita pun ada government subsidi. Jadi kita boleh merawat satu spektrum patient. Jadi bisa mengcover semua lapisan Betul. masyarakat. Bagus sekali. Nah, kalau untuk dari cara-cara supaya kita bisa menghindari, dokter, menghindari dengan namanya penyakit jantung ini, apa saja sebenarnya yang harus kita aware? Ya. So seperti rakan saya Dr. Yamin beritahu tadi, kita ada risk factors ya. Ada yang kita boleh modify, yang ada yang tak boleh modify. Jadi yang tak boleh modify itu seperti umur, yang family history. Tapi yang kita boleh modify, yang ini yang kita perlu lakukan. Jadi seperti saya katakan, banyak orang muda sekarang. Jadi rokok memang saya rasa kena berhenti. Orang yang merokok kena stop. Kencing manis kalau ada kena jaga dengan elok. Dengan perubatan, regular check up. Darah tinggi kena jaga. Dan lifestyle. Jadi sekarang ni saya rasa lifestyle kita sudah berubah. Mungkin terlalu western, kerja pun masa panjang seperti saya mungkin balik malam 10 malam 12 malam tak ada masa untuk exercise. Jadi kita kena cuba dapatkan masa untuk exercise, untuk jaga pemakanan. Di Malaysia kita punya sama dengan Indonesia, makanan kita sungguh sedap sekali. Enak sekali. Enak sekali makanan Malaysia. Jadi kita kena kontrol, jaga makanan dan cuba mungkin lagi banyak exercise. Mungkin 3 kali seminggu untuk at least setengah jam. Jadi kita di IJN sekarang ni kita ada macam ada club bicycle sekarang ni. Jadi kita pergi tempat lain dengan kita punya club bicycle dan kita cuba promote healthy lifestyle. Kalau misalnya untuk pasien-pasien di IJN sendiri itu mayoritas dari mana, Dok? Dari Malaysia kah atau bahkan dari Indonesia atau dari negara lain? Patient dari luar negara. Pasien dari luar negeri. Ya, so kita patient dari luar negeri kita ada like I said lebih kurang 2,000 patient dan about 70%, jadi 70% dari Indonesia. Oh, okay. Ya, dan tempat lain seperti ada di Indonesia, dari India, Filipina, dan ada juga dari Middle East countries. 70%-nya Indonesia. Iya, berarti apa memang ada kerjasama dengan rumah sakit di Indonesia, Dok? Betul. So jadi kita sudah lama ada bekerjasama dengan Indonesia. Ada doktor datang ke IJN sebagai fellow. Jadi kita tukar teknologi, kita train, kita experience. Jadi kita kerjasama. Ini pun sudah lama berlaku. Doktor datang dari Indonesia dan kita datang untuk 1 year atau 2 tahun dan kita belajar sesama sekali. Dan kita ada MOU yang kita tanda tangan dengan hospital di Jakarta seumpamanya harapan kita. Dan banyak lagi macam kalau ada mesyuarat, live cases, kita saling panggil-manggil, datang kita buat case, kita share experience. Sangat-sangat penting. Jadi dengan kata lain tidak harus apabila pasien dari Indonesia yang mau datang ke IJN itu harus melalui rumah sakit di Indonesia, bisa langsung ke IJN-nya secara langsung ya, Dok ya? So dua-dua boleh. Jadi boleh datang ke hospital di sini dan boleh di-refer ke sana ataupun kita pun ada kita punya International Patient Center. Di Jakarta kita ada office di sini dekat Kelapa Gading. Jadi kalau mau pergi terus kita ada office yang boleh uruskan. Jadi dia punya proses dia senang. Bisa menghubunginya ke mana, dokter? Ya, so nanti dia punya office dia dekat Kelapa Gading, tapi kita ada 2 staff di sini. Tapi nombor dia saya tak ada. Kalau untuk website-nya mungkin website dari IJN-nya sendiri. IJN, yes. Kita ada IJN punya website ijn.com.my lah. Jadi kalau nak check kita ada international patient, boleh hantar email. So yes, very easy. Very easy. Kelihatannya sangat easy sekali karena ternyata 70% pasiennya adalah dari Indonesia. Dan ternyata teknologi tadi itu ya yang membuat IJN juga menjadi lebih maju, memiliki nilai-nilai yang lebih. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Dr. Yamin, terima kasih banyak Dr. Faris. Terima kasih. Semoga masyarakat Indonesia juga semakin sehat ya. Pastinya. Berhenti merokok dan
kurangi goreng-gorengan ya dok ya. Lifestyle. Oke, kita akan kembali ke informasi sajadah boneka yang bisa menjadi pilihan Anda untuk mengajak anak lebih rajin beribadah. Sesaat lagi di Indonesia Morning Show.